Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami beritahukan kepada jamaah yang membawa kendaraan roda 4 ataupun roda 2 agar bisa memarkirkan kendaraannya dengan rapi, agar nantinya jamaah yang akan mutung sampai juga bisa mendapatkan tempat parkir. Dan juga kami harapkan kepada jamaah yang masih berada di luar, kami persilakan untuk masuk dan mengisi saf yang ada di depan. Dan juga kami mohonkan kepada anak-anak sekalian agar kiranya bisa tetap tertib sampai dengan sholat Jumat nanti selesai kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin, arsalallahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberikan kesehatan sampai dengan detik ini, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan dan melangkahkan kaki kita menuju ke masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Dan semoga seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berupa salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan semoga kita sebagai umatnya kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Berdasarkan laporan dari keuangan bahwasanya sampai dengan kemarin uang yang masuk ke kas masjid adalah 3.550.000 rupiah, dan juga yang keluar adalah 9.664.000 rupiah, sehingga saldo sampai dengan saat ini adalah 36.209.500 rupiah. Dan juga ada infak dari jamaah masjid dengan jumlah 1 juta rupiah. Dan juga perlu kami beritahukan bahwa peserta kurban sampai dengan hari ini adalah 38 orang, yaitu 5 menuju 6, dan insya Allah 22 orang lagi akan menjadi 10 hewan kurban. Oleh karena itu kami ingatkan kepada jamaah jangan sampai terlambat, karena mendekati hari H kita tidak lagi menerima peserta karena kita sudah mencari dan menentukan hewan yang sudah kita beli, sehingga nantinya kita mendapatkan hewan kurban terbaik yang dapat kita sembelih pada hari raya kurban. Dan juga kami ingatkan bahwa totalnya adalah 2.750.000 rupiah yang bisa diangsur per Jumat dengan 50.000 rupiah, tapi dengan menyesuaikan sampai dengan hari ini dan mendekati bulan Ramadan, kemungkinan kami akan sedikit mengharapkan penyesuaian terhadap pembayaran hewan kurban. Hari ini 22 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 10 April 2026 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 12:13 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Chandra Wijaya Eskom. Beliau juga merupakan salah satu imam di masjid kita ini.
dan muadzin kami harapkan kepada saudara kami Yoyo, dan juga kami beritahukan kepada jamaah semuanya bahwasanya kegiatan di masjid kita ada beberapa diantaranya adalah pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam ba'da maghrib sampai dengan isya, yang bisa diikuti oleh siapapun mulai dari Iqra ataupun Al-Quran yang dibimbing oleh imam masjid kita juga, dan juga pengajian ibu-ibu siang Minggu dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian Minggu malam yang dibimbing oleh Ustaz Latif dalam rangka memperbaiki bacaan dan tahsin, dan juga kegiatan tausiah subuh Jumat yang diisi oleh Ustadz yang ada di lingkungan Kabupaten Bengkulu Selatan sudah kita mulai kembali pada saat awal Syawal tadi, yang diikuti dengan sarapan bersama, dan juga dilanjutkan setelah sholat subuh pembagian beras dalam program ATM beras yang alhamdulillah pada saat ini penerimanya ada 20 orang kaum mustahik yang berdasarkan dari rapat DKM, itu merupakan hasil dari penyaringan dan layak menerima, dan semoga nantinya semakin luas dan semakin banyak jamaah yang ingin berpartisipasi dalam program ATM beras sehingga nantinya bisa menjangkau lebih luas lagi, sehingga diharapkan nantinya tidak ada lagi jamaah lingkungan masjid ataupun jamaah lainnya yang tidur dalam keadaan lapar. Dan kami beritahukan juga bahwasanya di masjid kita ada ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh jamaah sekalian atau siapapun yang membutuhkan, baik membawa orang sakit ataupun membawa jenazah ke tempat pemakaman, dan itu bisa menghubungi DKM. Nanti juga ada supir dari kita. Nanti diharapkan segala hal fasilitas yang kita miliki bisa meringankan beban dari jamaah semuanya dan juga mendapatkan manfaat yang luas untuk masyarakat. Kami ingatkan kembali kepada seluruh jamaah Jumat bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh karena itu kami harapkan ketertiban dan juga perhatian dari jamaah semuanya. Marilah kita dengarkan dengan hikmat apa yang disampaikan oleh khotib nantinya, dan kita petik seluruh kebaikan yang disampaikan, semoga bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga berfaedah untuk kehidupan kita kelak di akhirat. Demikianlah hal-hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Segala puji kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang di tangannya tergenggam segala urusan langit dan bumi. Dialah Allah yang kuasa menumbuhkan harapan di tengah segala keterbatasan dan menguatkan hati dikala kita merasa tidak berdaya. Karena seizinnya lah pula pada siang yang mulia ini kita masih diberikan hidayah dan kekuatan untuk melaksanakan ibadah salat Jumat dengan tenang dan berbahagia. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beliau merupakan pembawa risalah yang mengubah arah sejarah manusia yang mulanya tersesat berubah menjadi selamat, di mana setiap amalan kaum muslimin akan dinilai sah dan dinilai ibadah apabila mengikuti tuntunan dari beliau sallallahu alaihi wasallam serta ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga salawat itu juga mengalir kepada keluarga beliau, para sahabat dan seluruh generasi penerus yang menjaga ajaran Islam dengan ikhlas hingga akhir zaman. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khatib mengajak diri khatib sendiri serta seluruh jamaah untuk menjadikan takwa sebagai fondasi tindakan dalam segala aspek kehidupan. Karena takwa adalah wasiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat ke-102 yang telah dibacakan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah kita pada siang hari ini yaitu hindari berbuat zalim terhadap sesama manusia. Berbuat zalim kepada sesama manusia itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena setiap kezaliman berarti berbuat sesuka hati dan melukai martabat makhluk yang Allah muliakan. Sebab ketidakadilan sekecil apapun merusak tatanan kehidupan di alam raya dan dapat mencabut keberkahan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi para pelakunya. Sehingga dalam ajaran Islam, menegakkan hubungan sosial adalah prinsip keadilan dan kebaikan yang harus kita laksanakan. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Nahl ayat ke-90. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'muru bi'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia juga melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Jamaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain memerintahkan untuk berlaku adil dan berbuat kebaikan kepada sesama manusia, dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang kezaliman dengan menggunakan kata al-baghi, yang berarti melarang segala tindakan penindasan terhadap sesama manusia yang disertai dengan kebencian atau permusuhan. Kaitannya dengan hal itu, seorang ulama Al-Khazin dalam kitabnya Nubadut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil jilid ketiga halaman 95, beliau menjelaskan yang kurang lebih artinya, dikatakan bahwa al-baghi adalah sikap sombong kepada orang lain dengan bertindak zalim dan melalui pemusnahan, permusuhan,
Sebagian ulama berkata, sesungguhnya maksiat yang paling cepat mendatangkan hukuman adalah kezaliman. Bahkan seandainya dua gunung saling melampaui batas, niscaya gunung yang berbuat zalim itulah yang akan dihancurkan. Jamaah Jumat rahimakumullah, jika kita sudah tahu bahwa zalim itu dilarang, namun masih berani melakukannya kepada manusia yang lain, maka bersiaplah menerima dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengannya kita berpotensi lebih besar untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepastian paling buruk yang dapat kita tuai ketika berbuat zalim, selain daripada dosa itu sendiri, ialah mengalami kebangkrutan pada hari kiamat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah, jadi semua amal kebaikan dan ibadah yang telah kita lakukan di dunia ini akan menjadi kafarat yang harus kita berikan kepada orang lain yang menjadi korban kezaliman kita. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki harta benda. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salat, dengan membawa pahala puasa, dan dengan membawa pahala zakat, tetapi ia datang dalam keadaan pernah mencaci orang ini, menuduh orang itu, memakan harta orang lain, menumpahkan darah orang lain, dan memukul orang lain. Maka masing-masing dari mereka diberi bagian dari kebaikan-kebaikannya. Jika kebaikannya telah habis sebelum seluruh hak mereka terpenuhi, maka dosa-dosa mereka diambil lalu ditimpakan kepadanya. Kemudian ia dilemparkan ke dalam api neraka. Hadis riwayat Muslim. Jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus berhati-hati dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Hormati harkat dan martabat mereka. Jangan mentang-mentang kita bos, jangan mentang-mentang kita seorang pimpinan di suatu perusahaan, kita berhak untuk menindas karyawan yang bekerja untuk kita, menindas bawahan. Begitu pula jangan mentang-mentang fisik kita kuat, kita bisa sesuka hati untuk mencekiti yang lemah. Itu merupakan perbuatan zalim. Jamaah Jumat rahimakumullah, perlu diketahui bahwa doa orang terzalimi memiliki tempat yang sangat penting dalam ajaran Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hati-hatilah terhadap doa yang orang yang terzalimi, karena tidak ada penghalang antara doa orang yang terzalimi dengan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini mengingatkan kita bahwa doa orang yang terzalimi sangat kuat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang diperlakukan dengan tidak adil, meskipun tidak memiliki kekuatan untuk membalas, namun mereka masih ada senjata, yaitu doa. Doa ini tidak akan tertolak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengarkan setiap suara orang-orang yang tertindas dan terzalimi. Berbuatlah sesuai porsi dan berlakulah adil sesama manusia. Sebab ingatlah wahai saudaraku, kaum muslimin sekalian, perbuatan zalim itu merupakan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita hindari agar kita selamat di akhirat kelak. Karena kalau sampai kita banyak menzalimi orang lain, maka bersiaplah untuk menjadi orang yang bangkrut. Na'udzubillah. Jamaah Jumat rahimakumullah, demikianlah aku bahaskan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa minal ayati wa zikril hakim.
أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وللمسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في القرآن الكريم والقرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم انصر المسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر. وأقيموا الصلاة. Sautuhu bagun baina taswita suku minta min sholat rapat diluruskan sholat demi kesempurnaan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله
أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله